Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Lika di mata pelajaran sejarah semester 3. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang materi Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Kedua kerajaan tersebut mempunyai wilayah kekuasaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke Asia, bahkan hingga ke Madagaskar. Kedua kerajaan ini dikenal pula dengan kerajaan maritim. Mengapa? Karena dua kerajaan ini menitik beratkan pada pelayaran dan perdagangan, memiliki pelabuhan besar sebagai tempat persinggahan, dan memiliki armada laut yang kuat. Nah, anak-anakku, untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kerajaan Sriwijaya yang akan kita bahas antara lain awal berdirinya, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan masa kemunduran. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu adalah awal berdirinya. Sriwijaya berdiri pada akhir abad ke-7 di Sumatera Selatan setelah hancurnya kerajaan Funan. Pusat pemerintahannya kemungkinan besar di sekitar Palembang, Sumatera, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pusatnya itu ada di Ligor, Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak sumber sejarah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut adalah contoh sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri. Ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Karangbrahi, dan Prasasti Kota Kapur. Untuk sumber sejarah yang berasal dari luar negeri, di antaranya ada Prasasti Ligor, ada Prasasti Kanton, ada Prasasti Siwagraha, ada Prasasti Nalanda, ada Prasasti Leiden, ada Prasasti Sri Lanka, ada Prasasti Tanjore, ada Prasasti, ada Piagam Gerahi. Sumber sejarah yang berasal dari kronik Cina, yaitu kronik dari dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Ming, kronik perjalanan Aisi, kronik Su Fanci, kronik Tao Chin Liu, kronik Ling Wai Taita, ada kronik Ying Yai Seng Lan oleh Mao Han. Kita bahas kehidupan politiknya dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai beberapa raja yang pernah memerintah, antara lain Dapunta Hyang Srijaya Negara yang merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Dharma Setu, Balaputra Dewa, raja yang mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya. Raja ini berhasil mengangkat Sriwijaya untuk diakui sebagai negara maritim, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Buddha. Selanjutnya ada Chudamani Warmadewa, kemudian Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya
telah mampu mengangkat negerinya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kemajuan agama Buddha di Sriwijaya bermula dari pembangunan vihara di Nalanda. Dalam prasasti Nalanda diterangkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Benggala atau India telah memberikan sebidang tanah kepada Sriwijaya. Di atas tanah itulah Raja Balaputra Dewa mendirikan wihara bagi kepentingan para peziarah yang datang ke Nalanda dengan maksud untuk mempelajari agama Buddha. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi. Dilihat dari letak geografisnya, daerah kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina. Di samping itu, letak kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka, yang mana Selat Malaka ini adalah urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Hasil bumi kerajaan Sriwijaya merupakan modal utama bagi masyarakatnya untuk terjun dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan sosial. Masyarakat Sriwijaya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Kemungkinan mereka juga sudah mulai menggunakan bahasa Melayu kuno untuk berkomunikasi. Kehidupan budaya kerajaan Sriwijaya. Menurut Ising, agama Buddha semakin berkembang ketika banyak pendeta dari negara Cina dan India yang berdatangan ke Sriwijaya. Di Sriwijaya terdapat pendeta Buddha yang masyhur dan telah menjelajah 5 negeri di India untuk menambah ilmunya, yaitu Sakyakirti. Dia adalah salah seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya. Atas bantuan seorang guru beragama Buddha dari India, yaitu yang bernama Dharmapala, perguruan di Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kerajaan Sriwijaya juga mempunyai peninggalan sejarah antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Candi Biaro Bahal, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Palas Pasemah, dan Candi Muara Takus. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab mundurnya atau runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Pada saat tahun 990 Masehi, kerajaan Sriwijaya diserang oleh Raja Dharmawangsa dari Pulau Jawa. Kemudian banyak daerah atau kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Selain itu, Sriwijaya juga pernah diserang oleh Raja Rajendra Choladewa dari Chola Mandala India 2 kali, yaitu pada tahun 1025 Masehi dan 1030 Masehi. Selanjutnya, ada ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singosari, yaitu pada tahun 1275 Masehi. Kemudian yang terakhir, terjadinya serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, pada sekitar pertengahan abad ke-14 ini, nama Sriwijaya sudah tidak pernah lagi disebut-sebut dalam sumber sejarah apapun. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa. Demikian tadi penjelasan tentang kerajaan Sriwijaya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah nama sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Pendirian kerajaan Majapahit dikisahkan dalam naskah Pararaton, Negara Kertagama, dan Kidung Ranggalawe bahwasanya berikut ini.
Setelah Raja Kertanegara gugur dalam peristiwa penyerangan Raja Jayakatwang atau Raja Kediri, berakhirlah riwayat kerajaan Singosari. Raja Kertanegara beserta petinggi kerajaan lainnya wafat dalam penyerangan tersebut. Nah, Raden Wijaya atau menantu dari Raja Kertanegara segera melarikan diri ke Sumeneb, Madura dan mendapat perlindungan dari Arya Wiraraja, yaitu penguasa Sumeneb. Raja Jayakatwang sangat menghormati Arya Wiraraja sehingga Raden Wijaya diampuni. Nah, setelah mendapat pengampunan dari Raja Jayakatwang, Raden Wijaya beserta pengikutnya ini diizinkan untuk membabat hutan tarik. Nah, sekarang ini menjadi desa Trowulan, Jawa Timur untuk dijadikan sebuah desa. Nah, disinilah kemudian berdiri pusat kerajaan Majapahit. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan politik kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah daftar penguasa kerajaan Majapahit. Ada Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian ada Kalagemet dengan gelar Sri Jayanagara. Selanjutnya ada Sri Gitarja dengan gelar Tribuana Wijaya Tungga Dewi. Selanjutnya Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara. Kemudian Wikramawardana, Suhita, Kertawijaya dengan gelar Brawijaya I, Rajasa Wardana dengan gelar Brawijaya II, Purwawisesa atau Girindrawardana dengan gelar Brawijaya III. Kemudian Pandanalas atau Girindrawardana dengan gelar Brawijaya III. Kemudian Pandanalas atau Suraprabawa dengan gelar Brawijaya IV. Kemudian Kertabumi dengan gelar Brawijaya V, Girindrawardana dengan gelar Brawijaya VI, dan Hudara dengan gelar Brawijaya VII. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi dari kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi yang dijalankan oleh rakyat dan pemerintah kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian. Rakyat banyak menghasilkan bahan makanan. Yang kedua, di luar Jawa, terutama bagian timur, Maluku, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. Yang ketiga, di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Yang keempat, di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti Cina, Campa, dan India. Yang kelima, dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja, daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit aman, damai, tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana sih kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Demikian juga untuk masalah keadilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Kehidupan keagamaan Majapahit berjalan dengan baik, bahkan tercipta toleransi. Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mahuan bahwa masyarakat Majapahit di samping beragama Hindu,
Buddha, juga ada yang beragama Islam. Semuanya itu hidup dengan rukun. Dari berita maklumat tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi juga dibuktikan melalui kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mamrua. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit. Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan teratur, maka masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Seperti halnya dari kerajaan Majapahit sebagai berikut. Ada candi, ada kesusastraan, di antaranya candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan Makam Troloyo di Trowulan. Untuk kesusastraannya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan zaman Majapahit akhir. Sastra zaman Majapahit awal diantaranya adalah Kitab Negara Kertagama. Sedangkan sastra zaman akhir Majapahit diantaranya adalah Kitab Pararaton. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncak kejayaannya, runtuhnya Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Tampaknya terjadi perang saudara atau perang Parekrek antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Selain perang Parekrek, faktor yang juga mempengaruhi runtuhnya kerajaan Majapahit ialah munculnya kerajaan Malaka dan berkembangnya kebudayaan Islam. Pada akhir abad ke-14 dan awal masuk abad ke-15, pengaruh kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa yang kemudian diikuti berdirinya kerajaan Demak mempercepat kemunduran dari kerajaan Majapahit. Raja dan pejabat penting Demak adalah keturunan dari Raja Majapahit yang sudah masuk Islam. Mereka masih menyimpan dendam nenek moyangnya sehingga Majapahit berusaha dihancurkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1518 sampai 1521. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu dipimpin oleh Adipati Unus atau cucu Prekertabumi. Demikian penjelasan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Apabila ada yang masih belum paham dan masih perlu dipertanyakan, mari kita diskusikan melalui grup WA atau Google Classroom. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.